Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama saya Muhammad Syah dari 2TIF. Di sini saya akan membahas pembahasan di pertemuan ketiga kali ini. Nah, di pertemuan ketiga kali ini kita membahas Tailwind CSS dan ada juga nantinya itulah seperti kategori Tailwind, RESTable Component, React form dengan state. Habis itu ada conditional rendering. Nah, kita langsung ke codingannya ya. Di codingan kali ini kita langsung masuk ke kategori Tailwind CSS dulu ya. Nah, di sini kan kita udah ngebuat hitung gaji form. Kita langsung ke hitung gaji formnya aja ya, codingannya. Biar lebih gampang untuk menjelaskan detailnya. Nah, sorry. Sorry. Kita ke Tailwind CSS dulu. Nah, di sini ada beberapa kategori. Ada tipografi, ada spacing, tipografi, border radius, background colors, flex box, dan ada shadow effect. Nah, untuk spacing sendiri, yang ini itu uh, itu untuk mengatur jarak. Habis itu untuk tipografi mengatur ukuran, untuk border menambahin garis kayak garis di border tuh ada garis-garis nanti ya. Habis itu ada background color, mengatur warna latar belakang. Habis itu ada flex box and grid ya. Itu untuk menyusun tata letak. Lalu untuk shadow dan efek itu menambahkan bayangan. Itu aja sih sampai sini ya, shadow effect. Dah. Lalu kita mungkin kasih kasih contohnya juga ya, bentar. bentar. Contohnya. Nah, ini adalah contoh sebagai berikut. Untuk ke user form ya, Tailwind. Nah, ini adalah contoh spacing ya di sini. Jadi kita spacing dengan margin bla bla bla. Habis itu di sini ada tipografi kita dengan Tailwind. Nah, ini kita memakai tipografinya di sini. Lalu untuk bordernya itu kita di sini kita di sini untuk bordernya. Lalu untuk background colornya ini juga dimasukin sih background color waktu itu ya, flexboxnya ini. Nah, di sini kan flexboxnya untuk biar ke tengah itu pakai justify between ya, biar dia tuh ke tengah. Bisa sih pakai center cuma. Lalu untuk shadow effect ini yang ini nih nih ada shadow effectnya. Di sini saya buat shadownya blue biar kelihatan lah ya. Oke, habis itu kita langsung ke hitung gaji hitung gaji ya, hitung gaji. Nah, di sini ini adalah perhitungannya untuk gaji dan pajaknya. Lalu, nah ini ada input field, ada input gaji kan. Nah, sebelumnya itu ada latihan di lab untuk kita menambahkan input field dan input gaji. Kegunaannya tuh mungkin lebih membuat kita menjadi lebih praktis. Kenapa? Mungkin yang seharusnya mungkin Tailwind CSS nih, sorry, bukan Tailwind CSS ya, hitung gaji, yang seharusnya mungkin sampai 100 codingan kita buat jadi 34. Gimana caranya? Dengan kita menambahkan komponen input field dan input gaji. Nah, jadi kayak perintah-perintah dari input field dan input gaji itu dimasukin di sini. Contoh input gaji ya. Nah, di input gaji ini kan ada perintah untuk ini ya, untuk gaji dan ya, untuk gaji dan pajak di sini kalau nggak salah. Nah, untuk input fieldnya pun di sini ada nih kan. Jadi kita tinggal manggil aja di mana nih namanya. Di sini tinggal manggil input gaji sama input field. Dengan begitu kita lebih meminimalisirkan codingan yang ada di JSX yang ini nih. Oke, mungkin itu aja sih untuk resume di lab ya. Kita langsung mungkin masuk ke form yang
disuruh latihan di rumah. Tema project ya, tema projectnya. Nah, di sini saya membuat, karena tema project itu barbershop, saya membuat paket sekedar form doang nih ya, cuman sekedar form doang. Jadi begini hasilnya. Nah, di sini aku memiliki dua validasi. Itu adalah pilih paket dan untuk nama pelanggan. Nama pelanggan ini beda dengan pilih paket ya, nanti validasinya. Mungkin ini kita bisa, oh ya, disclaimer, ini kenapa saya pakai folder lab itu karena folder yang untuk project itu nggak bisa di npm run dev, makanya memakai folder lab. Mungkin ini kita bisa ya, bisa kita hapus dulu. Nah, biar lebih kelihatan ya. Nah, di sini kita langsung masuk aja paket layanan. Di sini panjang ya, ini codingannya. Ini ada, kita pakai set nama. Nah, di sini ada set error nama sama set kode pro. Kita pakai kode promonya. Sebenarnya sebelumnya saya mau kode promonya tuh kayak dijadiin validasi, cuman kayaknya nggak mungkin karena nggak setiap hari orang punya, nggak setiap hari barber ini punya promo ya kan. Jadi kita jadikan opsional ya kode promo ini. Nah, di sini ada return, di sini ada input nama, ada input kode promo, paket layanan. Habis itu di sini ada kayak tombol kirim, tombol ini. Nah, di sini ada, saya buatnya jadi lebih kayak, bukan dua sih. Jadi mungkin langsung aja kali ya biar bisa dijelasin. Nama pelanggan Yuda, kode promo kita buat aja di sini ya, pilih paket standar. Nah, ini kan buttonnya nih yang, ini kan button kirim nih yang ini nih ya, set. Nah, jika harusnya kan kalau misalnya di website mungkin ini akan langsung ke website selanjutnya ya, atau terkirim ke website selanjutnya atau halaman selanjutnya. Nah, karena kita belum ada, saya buat di sini buttonnya yang kayak berbeda dari yang bawahnya. Jika udah, nanti bakal gini deh, terkirim. Nah, untuk validasi itu ada dua ya tadi, paket ini dan nama. Nah, kalau misalnya nama kita hapus, ini kita ulang dulu ya. Misalnya kode promo nggak salah ya, paket aja misalnya standar, kita kirim, nggak bisa, nama harus diisi. Cuman kalau kode promo diisi juga tetap nggak bisa nih ya, tuh, nama harus diisi. Jadi nama kita aku membuat validasi itu dua, nama dan paket. Nah, ini dia. Di sini tertulis, halo Muhammad Yuda, Anda memilih paket standar. Habis itu di sini jelasin dengan paket standar itu kita mendapatkan apa aja. Di sini di sini ada nih. Untuk standar itu cukur rambut standar tanpa layanan tambahan. Untuk premium cukur rambut dan pijat kepala, dan inilah untuk eksklusif bla 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 bla. Habis itu diedit, ini ada error yang tadi ya, yang nama tadi. Ini yang nama tadi nih. Habis itu apa lagi ya? Paling itu aja sih. Ya, paling itu aja. Langsung kita ke ini kali ya, ke inputnya. Nah, di inputnya ini kita backgroundnya, bordernya ya kan, kita tambahin. Habis itu kita pakai semi bold. Habis itu ya, kalau M ini kan margin ya. Oke, mungkin untuk form di rumah atau form sesuai tema itu mungkin itu aja sih. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, untuk form ini kita udah memakai reusable component, React form dengan state, dan conditional rendering. Nah, kita masuk ke pembahasan reusable component, React form dengan state, lalu conditional rendering.
Reusable component itu merupakan suatu komponen yang bisa digunakan berulang kali sehingga pengembangan bisa lebih efisien dan berstruktur. Nah, kayak gini tadi nih. Service ini reusable component ya. Lalu untuk react form dengan state, ini ya. React form dengan state menangani input dari user melalui sebuah form lalu menyimpan input tersebut dengan ke stage melalui event handling dan menampilkan UI secara sesuai dengan value state. Contohnya kayak tadi hitung gaji bersih ya. Nah, di sini kita memakai paket layanan ya di sini ya. Nah, ini kita udah memakai react form dengan state. Lalu untuk conditional rendering itu kayak misalnya kita bahas di hitung gaji sebelumnya. Di hitung gaji itu kan ada komponen di komponen hitung gaji form itu kan memiliki sebuah state ya, gaji yang menyimpan nominal-nominal dari gaji. Nah, ini juga ada nyimpan nominal, yaitu nama, ini kode promo, habis itu sama paketnya. Nah, terus jika valid, misalnya jika valid semua, nanti bakal bisa terkirim nih, ya kan kayak gini nih. Kalau misalnya enggak, ya kayak gini jadinya. Mungkin kita gini kayak gini nanti gitu. Mungkin itu sih dari penjelasan yang bisa saya sampaikan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.